Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan karunia dan hidayahnya lah kita semua malam ini bisa berkumpul dalam kajian Muslimah Pembelajar Palu, di mana kajian kali ini temanya yaitu menjadi hamba yang Rabbani. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah, di mana kita akan mengkaji bersama-sama bagaimana menjadi hamba yang Rabbani. Salawat beriring salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah, dan semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang mendapatkan rahmat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan tema kajian malam ini yaitu menjadi hamba yang Rabbani. Artinya nanti kita akan membahas apa itu hamba yang Rabbani dan bagaimana cara menjadi hamba yang Rabbani. Namun sebelum kita mengkaji bersama terkait dengan menjadi hamba yang Rabbani, Umu mau ajak sahabat muslimah pembelajar untuk flashback dulu nih 2 minggu yang telah lalu ya, kurang lebih 2 minggu lebih ya sudah berlalu. Masih ingat kita menjalankan apa sekitar 2 minggu lebih yang lalu? Masya Allah, benar sekali ya. Kita telah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Bagaimana jika kita bandingkan dengan sekarang? Adakah perbedaan ketika dulu pada saat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan sekarang, dengan 2 minggu sudah berlalu, Ramadan telah meninggalkan kita. Rasanya rindu sekali bukan? Kita semua pasti merindukan bagaimana nuansa-nuansa hikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Sebulan penuh kita telah melatih diri untuk menahan hawa nafsu, untuk memanajemen waktu, mendidik diri untuk senantiasa bersabar, kemudian merasakan apa yang mungkin banyak orang yang di luaran sana setiap harinya, bukan hanya di bulan Ramadan mereka menahan lapar, bahkan setiap harinya mereka terpaksa untuk menahan lapar karena memang tidak ada makanan yang akan mereka makan. Dalam puasa Ramadan ternyata kita juga Allah didik untuk merasakan juga bagaimana rasanya menahan lapar dan haus. Di bulan suci Ramadan juga berlomba-lomba untuk kita meningkatkan ibadah, membaca Quran. Ada yang punya targetan sendiri, ada yang punya targetan berkelompok untuk khataman Quran. Interaksi kita makin intens kepada Quran pada saat bulan suci Ramadan. Nuansa di bulan Ramadan juga sangat kita rindukan. Salah satunya adalah berlomba-lomba untuk sedekah. Setiap orang pasti senantiasa menyempatkan diri untuk bersedekah di bulan Ramadan. Ada banyak sekali makanan-makanan yang disediakan untuk orang-orang yang mau berbuka puasa. Belum lagi santunan kepada yatim piatu, duafa, dan orang-orang yang membutuhkan. Nuansa bulan Ramadan yang penuh hikmat kita rasakan bagaimana kita merasa dekat kepada Allah. Namun tidak hanya kita bisa dekat dengan Allah saja, kita juga bisa merasakan bagaimana kecintaan kita kepada sesama manusia. Namun pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, masihkah nuansa Ramadan itu melekat di dalam diri kita pada saat sekarang? 2 minggu lebih telah berlalu Ramadan meninggalkan kita.
Masihkah kita semangat untuk beribadah kepada Allah, mengejar targetan-targetan ibadah-ibadah kita kepada Allah, ataupun sedekah-sedekah yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan akan masihkah, rutinkah kita jalankan sekarang ini? Tentu harapannya adalah kita semua istiqomah dalam melakukan ibadah-ibadah maupun ibadah mahdo ataupun ghairu mahdo, baik dalam bulan suci Ramadan maupun bulan-bulan lainnya. Apalagi sekarang masih Syawal, masih banyak kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang penciptaan manusia dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pertanyaannya, ibadah seperti apa? Karena banyak sekali orang-orang yang melakukan ibadah tanpa pemaknaan, tanpa sebenarnya mengerti kenapa dia melakukan ibadah tersebut. Tidak sedikit juga yang melakukan ibadah kepada Allah itu hanya untuk melakukan ritual saja tanpa pemaknaan lebih dalam kenapa sebenarnya ibadah itu perlu dia lakukan. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji tentang menjadi hamba yang robbani. Karena hamba yang robbani adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas sehingga dia beribadah hanya semata-mata tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang robbani juga bisa diartikan bahwa adalah orang-orang yang berilmu, beramal, dan takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Menjadi hamba yang robbani ini benar-benar kita perlu tanamkan dalam diri, kemudian senantiasa kita didik diri kita untuk menjadi hamba yang robbani. Sehingga pada nantinya ketika robbani ini benar-benar tertanam dalam diri kita, ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya karena takut kepada sanksi dari aturan yang telah Allah buat, namun ibadah yang kita lakukan itu juga timbul karena kecintaan kita kepada Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar melakukan ibadah itu karena cinta kepada Allah? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa rasa cinta ini tidaklah muncul secara tiba-tiba. Mungkin ada beberapa orang yang benar-benar di awal sudah merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang yang Allah karuniakan seperti itu. Ada beberapa tahapan-tahapan sehingga kita benar-benar merasakan kecintaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang pertama itu biasanya kita melakukan ibadah itu ada yang karena terpaksa. Paksa dulu diri kita untuk melakukan kebaikan gitu. Contoh misalnya ingin melakukan ritual ibadah sholat tahajud, di mana kita harus bangun jam 3 pagi, jam 2 jam 3 pagi. Awalnya berat mungkin terasa, tapi yakinlah tetap terus paksakan diri untuk bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Ikhtiarnya seperti apa? Pakai alarm, minta bangunin orang tua, ya kan? Kalau misalkan udah suami bangun sama-sama bersama pasangannya. Pada intinya level yang paling bawah dalam beribadah itu adalah memaksa diri kita untuk melakukan ibadah. Nah, walaupun terpaksa terus-terusan kita lakukan, kita didik, kita paksa diri kita untuk terus melakukan ibadah, sehingga keterpaksaan ini akan berubah menjadi biasa atau kebiasaan. Yang tadinya nampak berat sekali bangun tahajudnya, yang tadinya perlu alarm yang berkali-kali berbunyi baru kita bangun untuk sholat tahajud, karena kita terus paksa-paksa diri kita, lama-lama tanpa adanya alarm pun kita bisa terbangun. Lama-lama kita mulai ringan untuk melakukan sholat tahajud. Sehingga yang tadinya berat jadi terbiasa.
Nah, kalau sudah masuk tahapan membiasa seperti ini, jangan sampai kita malah mundur ke belakang, mundur lagi jadi level terpaksa, ya kan, dengan dosa-dosa yang sudah diperbuat. Justru kita tingkatkan level kita dari biasa ini menjadi level yang ketiga, yaitu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, artinya yang tadinya kita terpaksa, kemudian lama-lama jadi biasa, kita mulai tambah ilmunya terkait dengan misalkan apa sih manfaat sholat tahajud, ya kan, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ketenangan dalam hidup. Kita gali ilmunya sehingga kita paham bahwa kita melakukan ibadah itu karena kita butuh gitu. Yang tadinya biasa naik level lagi melakukan ibadah sholat tahajud itu karena kita merasa butuh dengan ibadah sholat tahajud. Nah, terus lagi kita naikkan levelnya sehingga yang level paling puncak adalah saat orang sudah merasa butuh, lama-lama dia akan merasa cinta. Dia cinta melakukan sholat tahajud. Dia sangat cinta dalam beribadah, dalam bangun sholat tahajud. Nah, kecintaan inilah, rasa cinta inilah yang perlu kita terus raih dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasilah setiap ibadah kita setiap hari itu berlandaskan karena kita cinta kepada Allah. Maka ibadah yang kita lakukan itu akan terasa ringan, akan terasa menyenangkan, akan membangun kenyamanan di dalam diri kita. Baik, terkait dengan bagaimana menjadi hamba yang robbani, nanti Umu akan jelaskan di materi berikutnya.